anak-anak, bertemu kembali bersama Miss Maria pada pembelajaran tematik tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada peredaran darah di pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita masuk materi, terlebih dulu anak-anak perlu mengetahui tentang tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, supaya siswa dapat memahami isi atau makna dan amanat pantun. Yang kedua, siswa mengetahui perbedaan antara pantun dan syair. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Yang keempat, siswa dapat mengetahui properti, tata rias, dan busana dalam tari kreasi daerah. Isi atau makna pantun kesehatan. Karena kita berbicara tentang kesehatan, jadi Miss memberikan materi mengenai mengetahui isi makna pada pantun bertemakan kesehatan. Pantun kesehatan adalah pantun pada bagian isinya mengandung pesan berupa nasihat, ajakan, dan informasi tentang pentingnya menjaga kesehatan. Berikut contohnya ya. Ibu menampah di atas meja. Adik latihan menendang bola. Buanglah sampah pada tempatnya agar kebersihan selalu terjaga. Nah, mengenai isi atau makna pantun pada subtema 1, Miss sudah jelaskan di sana mengenai isi atau makna dari sebuah pantun. Jadi, isi pada pantun yang kita perhatikan adalah baris ketiga dan keempat. Setelah kita mengetahui isinya, kita cari maknanya apa ya? Kalau melalui contoh pada layar kalian, buanglah sampah pada tempatnya agar kebersihan selalu terjaga. Itu isinya, maknanya jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian untuk pantun kesehatan yang kedua, ya, pembahasannya adalah kesehatan harus selalu kita jaga, sesederhana apapun caranya. Selain kesehatan diri pribadi, kita juga harus peduli kesehatan orang-orang di sekitar kita, apalagi dengan memabahnya virus COVID-19 yang membuat aktivitas kita tidak bisa seperti sedia kala. Jadi sangat penting kita menjaga kesehatan diri sendiri dan kita juga harus peduli atas kesehatan orang lain. Ya, seperti contohnya sekarang saat kita keluar rumah kita harus memakai masker, kemudian sediakan hand sanitizer, atau kalau mau masuk ke suatu tempat atau ruangan, kita mencuci tangan terlebih dahulu dan mengecek suhu tubuh. Selain untuk menjaga diri kita sendiri, itu juga akan berpengaruh bagi orang lain juga. Kita dapat mulainya dari hal-hal kecil, misalnya saling mengingatkan, ya. Padahal sudah di mana-mana harus pakai masker. Nanti kalau nggak pakai masker didenda atau bagaimana. Supaya tidak terjadi denda atau sanksi, kita bisa mengingatkan orang lain ya anak-anak. Nah, dengan membuat tulisan-tulisan mengenai kesehatan, poster, slogan, bahkan pantun yang semuanya bisa dibuat sendiri oleh kita. Jadi, kita bisa ikut berpartisipasi untuk menjaga kesehatan di lingkungan sekitar kita. Nah, di sini Miss berikan contoh pantun yang dibuat oleh Rian dan Made berikut ini. Nah, perhatikan ya. Di taman bunga mawar mekar, ada yang merah dan juga putih. Agar darah mengalir lancar, perbanyaklah minum air putih. Kemudian Made menjawab, hari lebaran makan ketupat,
Ketupat ibu enak rasanya. Supaya jantung selalu sehat, rajin-rajinlah olahraga. Ya. Jadi pantun ini bisa disebut juga dengan pantun bersaut-sautan yang bertemakan kesehatan. Jadi anak-anak juga bisa membuat pantun yang bertemakan tentang pendidikan, yang mengajak kita untuk rajin belajar, bisa juga. Jadi Miss ambilkan contohnya kali ini di bidang kesehatan ya. Nah, berikut adalah perbedaan pantun dengan syair. Pantun terdiri dari 4 baris, sedangkan syair juga sama, terdiri dari 4 baris. Pantun bersajak ABAB, sedangkan syair bersajak AAAA. Kemudian pantun tiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Syair masih sama, tiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Kalau pantun isi terdapat pada baris ketiga dan keempat, sedangkan syair semua baris merupakan isi. Jadi melalui ciri-ciri perbedaan pantun dengan syair pada layar tersebut, anak-anak bisa ya membedakan manakah yang disebut dengan pantun, manakah yang disebut dengan syair. Baiklah, kita masuk ke materi muatan pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit pada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia dapat terganggu atau mengalami penyakit. Contoh penyakit pada sistem peredaran darah manusia misalnya jantung koroner, varises, hipertensi, dan hipotensi. Nah, contoh yang pertama, kalian lihat di gambar tersebut, itu merupakan orang yang terkena jantung koroner, ditandai dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak dan zat kapur. Gejalanya adalah sesak napas, nyeri pada bagian tertentu, biasanya dada bagian kiri, kemudian cepat lelah. Yang kedua adalah varises. Ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan dikarenakan adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh vena dalam mengalirkan darah. Gejalanya yaitu pegal-pegal, rasa panas dan perih, lelah di bagian tungkai. Jadi, contohnya penyakit varises itu ada pada gambar. Kemudian yang ketiga yaitu hipertensi. Hipertensi adalah penyakit tekanan darah tinggi. Gejala hipertensi adalah tubuh terasa lemah, nyeri di kepala, jantung berdebar-debar, dan sesak nafas. Sedangkan hipotensi adalah penyakit tekanan darah rendah. Gejala hipotensi adalah tubuh terasa lemah, sakit di kepala, nafsu makan hilang, dan sesak nafas. Faktor penyebabnya adalah bisa karena usia, gaya hidup tidak sehat, jarang berolahraga, dikarenakan kondisi cuaca, bisa juga karena stres atau banyak beban pikiran, dan bisa juga efek samping dari obat-obatan yang diminum. Kemudian kita masuk pembelajaran yang kedua, masih membahas tentang penyakit pada sistem peredaran darah atau jantung. Selanjutnya ada penyakit leukemia. Leukemia atau kanker darah merupakan suatu kondisi di mana jumlah sel darah putih terlalu banyak di dalam tubuh. Gejalanya adalah nafsu makan berkurang, rasa lelah, nyeri pada tulang, hingga terjadi pendarahan. Kemudian ada juga penyakit hemofilia. Hemofilia adalah penyakit dengan kondisi darah sulit untuk membeku. Hemofilia merupakan penyakit keturunan dan hanya diderita oleh laki-laki. Apabila terjadi luka ringan pada penderita, maka dapat menyebabkan pendarahan. Jadi, apabila ada luka, sebaiknya cepat-cepat diobati dan ditekan supaya tidak terjadi pendarahan. Kemudian ada penyakit anemia, yaitu penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Kemudian demam berdarah merupakan infeksi virus dengue yang
menyerang komponen darah, yaitu trombosit dan keping darah. Kemudian talasemia adalah kelainan pada darah karena tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Selanjutnya kita masuk ke materi muatan pelajaran SPDP. Kali ini kita akan bahas tentang properti, tata rias, dan busana dalam tari kreasi daerah. Properti tari, yang dimaksud properti tari adalah merupakan salah satu pelengkap sebuah tari kreasi daerah. Fungsinya membantu menegaskan makna dalam tari dan membuat tarian lebih menarik. Kemudian, tata rias. Fungsinya memperindah penampilan dan memperjelas tema tarian. Tata busana. Tata busana disesuaikan dengan tema tarian. Busana yang digunakan biasanya mencolok dan berwarna-warni. Ya. Berikut Miss berikan contoh yaitu tari kuda lumping. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Tata rias, yang menunjukkan tata rias adalah make up ya. Kemudian properti yang dibawa penari adalah kuda lumping atau buatan manusia yang menyerupai bentuk kuda yang dibawa oleh penari saat menari. Kemudian ada kostum tata busana, disebut dengan tata busana ya. Kostumnya ada pakaian atasan dan bawahan, kemudian ada selendang, dilengkapi dengan songkok, seperti itu. Contoh yang kedua adalah tari legong. Ya, kalian bisa lihat tata riasnya dari make up penari, kemudian ada properti yang dibawa oleh penari yaitu kipas dan kostumnya atau tata busananya. Kemudian yang ketiga adalah tari reok Ponorogo. Nah, berikut adalah gambarnya. Di sini tata riasnya terlihat pada penari karena di tari reok Ponorogo ini juga terdapat penari kuda lumping. Jadi yang tidak memakai topeng adalah penari kuda lumping. Kalau tidak memakai topeng berarti muka atau wajahnya dirias, di make upin. Kemudian ada propertinya ada reoknya, kemudian ada topeng penari, ada kuda lumpingnya, kemudian ada tata busananya yaitu kostum yang dipakai oleh penari. Baiklah, itulah anak-anak materi yang bisa kami sampaikan. Kemudian kita masuk ke tugas. Ya, anak-anak bisa mengerjakan Ayo Berlatih halaman 20 dan 23. Ya, di buku modul kalian masing-masing. Tulislah jawabannya di kertas kosong yang sudah dibagikan. Jangan lupa isi nama, nomor absen, dan tanggal tugasnya. Nanti setelah kalian menyelesaikan jawabannya, kertasnya jangan diapa-apakan. Itu untuk melanjutkan jika ada tugas di hari berikutnya. Jadi bisa kalian gunakan terus ya anak-anak. Baiklah anak-anak, itulah yang dapat Miss sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga apa yang Miss jelaskan dapat kalian pahami dan tetap semangat belajar ya walaupun kalian berada di rumah. Sampai jumpa.